Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BNC. Jumpa lagi bersama saya Teddy Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang kedua, Sobat. Setelah di video yang lalu kita mereview dari pusaka Carita Daleman. Nah, yang saya cari adalah pusaka Sabu Iten, tapi akhirnya saya mendapatkan pusaka Carita Daleman. Itulah kenapa saya ingin berpesan kepada panjenengan, jika ingin memari sebuah pusaka gitu, usahakan panjenengan pun juga punya referensi, setidaknya panjenengan punya buku gitu loh, buku panduan gitu loh. Nah, yang ditakutkan gini, yang ditakutkan adalah kalau memang itu pusaka dapur yang dicari adalah benar, itu nggak apa-apa, tapi kalau salah gitu loh. Nah, karena apa? Karena di dalam dapur pusaka itu terkadang ricikannya berbeda sedikit, itu sudah berbeda nama. Nah, seperti yang saya dapatkan kapan hari saya mencari Sabu Iten, saya pun juga bertanya kepada teman saya. Meskipun teman saya itu orangnya memang jujur, tapi ya namanya orang pasti ada apa ya, ada kalanya gitu salah. Dan kemarin beliau bilangnya Sabu Iten, ternyata setelah saya cari di buku, karena pas saya gini, setelah datang kok kayaknya ini kok bukan gitu loh, kok berbeda dengan Sabu Iten. Akhirnya terus saya cari-cari di buku, ternyata memang benar itu bukan Sabu Iten tapi Carita Daleman, Sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk membahas atau mereview di pusaka yang kedua, Sobat. Ini adalah pusakanya. Kalau panjenengan melihat di sini, ini warangkanya pun juga bagus, dan otomatis kalau sepengetahuan saya biasanya kalau warangkanya bagus seperti ini, biasanya pusakanya pun juga bagus, Sobat. Ini lagi-lagi saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi, tapi pusaka ini dia dapatkan dari Jombang. Nah, setelah beliau berkunjung ke temannya di Jombang, beliau mendapatkan pusaka ini. Nah, akhirnya terus berhasil saya mahari, Sobat. Ya, alhamdulillah sekali, dari Majapahit kembali lagi ke Majapahit. Oke, kita akan melihat ini wujud dari pusakanya seperti apa. Karena gini, pusaka ini sebenarnya adalah pusaka yang bisa dikatakan untuk di dapurnya biasa saja. Hanya saja untuk di pamornya, Sobat, ini adalah pamor yang cukup istimewa. Seperti apa wujud dari pamornya, kita akan melihatnya bersama-sama ini. Nah, ini Sobat, ini adalah pamor Ondo Agung. Menurut keterangan dari teman saya pun, ini pamornya pamor Ondo Agung. Nah, seperti ini. Dia bentuknya menyudut seperti kayak junjung derajat. Nah, tapi dia menuju ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Saya jadi teringat dari koleksi teman saya di Mojokerto. Waktu itu saya berkunjung ke tempatnya beliau. Jadi saya ke rumahnya beliau, saya mendapati pusaka, salah satu dari pusakanya itu berpamor Ondo Agung. Saya bertanya kepada beliau, ini dapat dari mana gitu. Beliau waktu itu dapat dari salah seorang, kalau nggak salah spiritualis dari daerah Trowulan, katanya seperti itu. Ini kalau bukan saya gitu, karena saya adalah temannya ini gitu, akhirnya dikasih Mas kepada saya gitu. Waduh, hebat banget panjenengan saya gitu, hebat banget. Tapi saya tidak berhasil untuk memaharinya. Saya waktu itu memang pas tidak ada dananya, akhirnya saya tidak berhasil memaharinya. Akhirnya terus kemarin saya ditawari oleh teman saya tentang salah satu dari pusakanya itu berpamor Ondo Agung. Alhamdulillah, Sobat, saya berhasil memahari dua gitu. Saya memahari dua dari beliau. Salah satunya adalah ini. Nah, pamornya pamor Ondo Agung. Nah, untuk di pusaka yang satunya lagi adalah pusaka dapur Sangkelat. Kalau nggak salah yang Sangkelat sudah saya review apa belum ya, saya sendiri agak enggak saya review waktu itu karena buru-buru saya kirim ke tukang warangan saya. Nah, itu untuk di Sangkelat. Kalau untuk di ini kayaknya sudah diwarangi, itulah kenapa tidak saya kirim ke tukang warangan saya. Nah, ini untuk di bilahnya, Sobat, ini bilahnya wangi untuk di pusakanya. Entah nggak tahu ini pusaka wangi dari minyak wangi ataukah dari memang besinya, tapi saya mempunyai gitu. Saya memiliki salah satu koleksi pribadi saya. Ini bilahnya baunya seperti ini. Nah, ini adalah bau besi seperti ini. Jadi saya bisa menyimpulkan mungkin kemungkinan besar ini wanginya adalah dari besinya. Nah,
dari bahan besinya memang mungkin ini adalah bahan besi yang pilihan atau bahan besi yang berkualitas. Coba sobat, saya ajak panjenengan untuk melihat bersama-sama di buku pamor. Kita akan melihat apakah benar ini pamor Ondo Agung seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi. Oke sobat BMC, kita akan melihat bersama-sama, kita akan melihat dari wujud pusakanya. Tapi sebelum itu saya kembali lagi ingin mengajak panjenengan untuk menikmati dari keindahan warangkanya sobat. Nah, karena warangka ini pun juga merupakan salah satu dari satu kesatuan dari apa ya, nilai sebuah seni Tosan Aji. Nah, seperti ini warangkanya bagus banget. Ini pun juga iras ini sobat. Ini saya sangat yakin nanti setelah saya serviskan di tukang warangkasanya akan tampak keindahan aslinya ini sobat. Nah, kalau panjenengan lihat di sini untuk di dedernya ini dia ada ya gininya sobat, ada kayak selutnya seperti ini. Nah, ini pun juga gawannya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya dan ini adalah pamornya, pamor Ondo Agung. Kalau panjenengan lihat di sini, nah, awal mulanya dari bawah sini seperti ini, nah, lalu dia naik ke atas, nah seperti ini, nah ini pun juga seperti itu, nah dia naik ke atas seperti ini sobat. Oke, kita akan melihat keterangan di buku pamor tentang keterangan pamor Ondo Agung sobat. Nah, ini kalau panjenengan punya atau memiliki buku pamor silahkan dilihat di keterangan ini sobat. Nah, ini adalah pamor Ondo Agung. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia menyudut ke bagian atas seperti ini. Mirip pamor Rojo Abolorojo, tetapi ukurannya relatif lebih kecil. Terletak di tengah bilah, biasanya dikelilingi pamor wos wutah dan panjang hanya sepertiga atau setengah bilah. Tuahnya ini menyangkut kederajatan dan juga kewibawaan. Nah, ini apa ya, bisa dikatakan pamor Ondo Agung ini sesuai dengan namanya. Ondo itu adalah tangga. Biasanya tangga itu kan biasa dipakai untuk naik ke atas. Nah, agung ini bermakna besar atau menuju sebuah kemuliaan. Jadi Ondo Agung ini pengharapan atau doa atau ikhtiar dari seseorang yang ingin menggapai sebuah derajat yang tinggi, menggapai sebuah kedudukan yang tinggi. Nah, harapannya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari pamornya sobat. Nah, seperti ini. Nah, untuk di pamor Ondo Agung itu pun juga milik teman saya kapan hari. Itu dari mulai bawah dia sampai ke atas, bentuknya seperti ini. Saya gini waktu itu, wah sangat luar biasa sekali ya, bagus banget gitu loh untuk di pamornya. Hanya saja tidak berjodoh dengan saya gitu. Nah, coba kita akan melihat lagi untuk di pusakanya ini sobat. Nah, ini pun juga gitu. Ini adalah pamornya, pamor Ondo Agung. Nah, ini adalah pamor yang tuahnya ini dipercaya untuk hal-hal kederajatan dan juga untuk kewibawaan. Kalau panjenengan lihat di sini, ini untuk di pamornya dia sangat lembut. Saya teringat dengan salah satu dari ini sobat, salah satu dari koleksi saya yang berpamor junjung derajat. Waktu itu saya mendapatkannya pada saat ada pameran di di Museum Keris Solo. Nah, itu miliknya seorang ulama sekaligus dari Ketua Paguyuban Tosan Aji yang ada di Pekalongan. Waktu itu saya berhasil mendapatkannya. Nah, itu untuk di tatanan dari pamornya dan juga motif dari pamornya itu sama seperti ini sobat. Dia lembut kecil-kecil seperti ini. Nah, itulah kenapa saya meyakini mungkin gitu ini dibuat oleh empu yang sama gitu loh. Mungkin akan saya ambilkan dulu ya, biar panjenengan juga bisa tahu, bisa apa ya, mana sih yang kata Mas Tony kok katanya pola dari motif pamornya itu hampir sama. Coba akan saya ambilkan dulu ini sobat.
Nah ini sobat, ini adalah keris yang saya katakan tadi bahwasanya ini saya dapatkan dulu waktu ada pameran di museum keris di kota Solo. Nah, sudah berapa tahun yang lalu ini. Nah ini dulu koleksinya dari ulama sekaligus ketua paguyuban Pekalongan, ketua paguyuban keris di Pekalongan. Coba akan saya tunjukkan kepada panjenengan motif atau juga pamornya, itu bisa dikatakan sejenis. Nah seperti ini sobat. Jadi dia lembut seperti ini, motifnya itu sama. Nah itulah kenapa saya yakin gitu loh, saya punya keyakinan bahwasanya untuk di pusaka ini dibuat oleh empu yang sama, mungkin seperti itu sobat. Nah demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah mengulas bersama-sama tentang salah satu dari pamor yang cukup unik, cukup langka keberadaannya, yaitu pamor Ondo Agung. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harahayu, harahayu, harahayu. Ini di dalam apa ya? Tuh, jangan. Ale. Jangan. Ayah. Ale ayah. Oh iya. Sini ayah. Bah. Nah, ini